wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ella Roza Batubara MKom. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Sistem Informasi Stikom Tunas Bangsa Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai seorang dosen dalam unjuk kerja dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di dalam bidang pengajaran. Saat ini saya mengajar beberapa mata kuliah di dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi memiliki bobot 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikumnya, yang akan dibawakan selama 1 semester. Mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ini merupakan mata kuliah wajib. Saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery akan fokus pada materi perkuliahan yang akan saya bawakan atau yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Sedangkan interaction, bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa di dalam kelas dan di luar kelas. Sedangkan assessment, bagaimana metode saya menjelaskan ataupun menilai mahasiswa secara objektif mungkin. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan apa saja yang ada di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Pada Pengantar Teknologi Informasi ini merupakan mata kuliah di semester dasar atau di semester 1. Pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar teknologi informasi yang meliputi pengertian dan perkembangan teknologi informasi, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komputer, internet, sistem informasi, keamanan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai perkembangan teknologi terkini seperti komputasi awan atau cloud computing, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Internet of Things atau IoT, dan transformasi digital sehingga memiliki pemahaman yang baik mengenai peran teknologi informasi dalam mendukung aktivitas organisasi dan masyarakat. Apa yang saya sampaikan pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ini yang kemudian menjadi aspek delivery mengikuti bimbingan program studi. Sebelum melakukan proses belajar mengajar, saya dengan dosen pengampuh mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ini melakukan diskusi untuk menentukan CPL dan CPMK pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ini. Ada satu capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Sistem Informasi, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep ilmu komputer dasar dan mampu menjelaskannya dalam konteks yang relevan. Dari satu capaian pembelajaran atau CPL turun 3 CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar teknologi informasi termasuk pengertian, pengelompokan, komponen, klasifikasi, dan peranan teknologi informasi dalam mendukung sistem informasi pada organisasi. Kedua, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar komputasi, fungsi unit sistem, prosesor, memori internal, serta instalasi dan konfigurasi perangkat keras. Ketiga, mahasiswa mampu mengelola dan mengoperasikan perangkat lunak aplikasi untuk pengolahan data, termasuk Microsoft Office, serta mengimplementasikan berbagai sumber daya atau sharing file dalam jaringan.
Mata kuliah ini akan dibagi menjadi 16 pertemuan. Pertemuan 8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan 16 merupakan ujian akhir semester. Saya juga memberikan referensi bahan bacaan lain yang relevan pada mata kuliah yang sedang diikuti, seperti jurnal, video di YouTube, platform pendidikan digital. Dengan harapan mahasiswa dapat merasakan manfaat dalam meningkatkan pemahaman, kolaborasi, efisiensi, di mana mahasiswa dapat mengakses materi pelajaran kapan saja, dimanapun sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, itulah aspek delivery yang saya berikan dalam kelas selama mata kuliah ini berlangsung. Sekarang kita akan membahas tentang interaction atau bagaimana saya berinteraksi di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga proses belajar mengajar pada mata kuliah ini dapat berjalan dengan baik. Interaksi yang saya lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, yaitu metode yang memperkenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Siswa kemudian diminta untuk mencari solusi atau kasus pada masalah tersebut. Adapun beberapa teknik interaktif yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah ini antara lain demonstrasi. Pada saat demonstrasi, saya menunjukkan penggunaan perangkat lunak aplikasi, pemanfaatan internet, pengelolaan data sederhana, serta contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga melakukan tanya jawab. Dalam metode ini saya mengajukan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab maka akan saya kasih poin plus. Saya juga membuat tugas kelompok berupa studi kasus dan analisis penerapan teknologi informasi pada organisasi atau perusahaan sehingga mahasiswa mampu memahami manfaat dan peran teknologi informasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Saya juga memberi tugas mandiri praktek buat mereka mengulang-ulang apa yang sudah diberikan ataupun mencari contoh-contoh lain yang berkaitan dengan pengantar teknologi informasi. Saya juga membuat WhatsApp group untuk berdiskusi dan mahasiswa dapat bertanya kapanpun. Jadi ketika ada hal-hal yang berkurang dipahami dan tidak tercover di dalam kelas, kami akan lanjutkan berdiskusi di dalam grup. Selanjutnya aspek asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa dalam pembelajaran secara objektif mungkin sesuai dengan kemampuan, kesungguhan, dan keaktifan mahasiswa dalam memahami setiap materi yang diberikan. Sebelum mata kuliah ini dimulai, saya sudah memberitahukan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja menjadi penilaian dari awal hingga akhir perkuliahan. Secara garis besar, penilaian akhir meliputi yang pertama yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, kuis atau formatif 10%, UTS 25%, UAS 35%. Sehingga total komponen penilaian saya yaitu 100%. Itulah metode dan teknik pengajaran saya dengan metode DIA pada mata kuliah pengantar teknologi informasi yang saya bawakan ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya untuk kelas pertama ya hari ini. Oke, ini karena pertemuan pertama, sebelum ke mata kuliah saya akan menjelaskan yang namanya RPS. Jadi apa itu RPS? Bisa kalian lihat di sini, RPS itu adalah rencana pembelajaran semester.
Ya, di sini bisa kalian lihat mata kuliah pengantar teknologi informasi, kemudian ada capaian pembelajarannya, kemudian ada CPMK dan ada sub CPMK. Jadi sub CPMK untuk mata kuliah pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar-dasar perangkat keras ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian sistem komputer. Kemudian yang kedua memahami komponen utama komputer. Ketiga yaitu memahami fungsi tiap komponen dan selanjutnya memberikan contoh penerapan nyata. Oke, sebelum masuk lebih lanjut lagi saya mau nanya ke kalian ya. Di sini saya mau nanya pengertian dari sistem komputer itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ada? Oke. Apa itu, Bang? Sistem komputer itu satu kesatuan yang terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau software, dan dia firmware atau pengguna yang bekerja sama untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, jadi itu pengertian dari sistem komputer ya. Kita lanjut, benar nggak yang dibilang abang yang tadi? Coba kalian lihat di sini, sistem komputer adalah perangkat yang bekerja sama untuk mengolah data sehingga menghasilkan yang namanya informasi. Benar ya yang dibilang abang yang tadi, yaitu sistem komputer ini adalah perangkat yang bekerja sama untuk mengolah data sehingga menghasilkan yang namanya informasi. Terdiri dari apa aja? Yaitu terdiri dari yang namanya hardware atau perangkat keras, kemudian ada software, perangkat lunak, kemudian selanjutnya ada brainware yaitu pengguna. Jadi sistem komputer adalah sekumpulan ya perangkat yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat ya. Jadi sistem ini terdiri tadi ada itu perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak, kemudian ada namanya brainware atau pengguna. Jadi tanpa salah satu dari ketiga komponen tersebut, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik atau berjalan dengan sempurna. Ya, jadi maksudnya apa? Kita mempunyai yang namanya software, kita mempunyai yang namanya hardware ya. Jadi tanpa brainware atau pengguna, yaitu kita sendiri ya, mahasiswa, mahasiswi, kemudian saya sendiri juga ya pengguna. Kalau tanpa ada brainware maka komponen atau komponen dari komputer ini tidak berjalan dengan baik ya, berfungsi dengan baik. Oke, sampai di sini paham? Paham ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke yang namanya hardware. Oke, sebelum kita masuk ke hardware atau perangkat keras, jadi komponen yang dari hardware ya atau perangkat keras apa aja yang kalian tahu? Ya, keyboard. Keyboard itu dari komponen apa dia? Ya, perangkat keras yaitu input device. Itu contohnya ya kan, keyboard ya kan, itu adalah contoh dari input device. Oke, benar ya, kita lihat di sini yaitu hardware atau perangkat keras terdiri dari yang namanya input device. Jadi input device ini contohnya apa? Ada keyboard, kemudian apa? Ada mouse, ada scanner. Jadi input device ini adalah perangkat masukan ya, perangkat masukan yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Itulah yang dimaksud dengan input device. Contohnya apa tadi? Ada keyboard. Jadi keyboard ini apa? Ada yang tahu keyboard ini apa? Papan ketik. Oke, jadi keyboard ini adalah alat untuk memasukkan yang namanya huruf, kemudian apa? Angka, kemudian ada simbol ya, itu yang dimaksud dengan keyboard. Kemudian ada yang namanya mouse. Apa yang disebut dengan mouse ini? Yaitu apa? Mouse yaitu alat penunjuk untuk apa? Untuk menggerakkan kursor. Iya enggak? Ya kan, menggerakkan kursor dan memilih menu. Ya, itu yang disebut dengan mouse. Kemudian ada yang namanya scanner. Apa itu scanner? Pernah dengar ya? Pernah. Apa itu scanner? Oke, saya lanjut ya. Jadi scanner ini adalah alat untuk memindai dokumen atau gambar menjadi file digital. Pernah menggunakan scanner?
Pernah, sebagian belum ya. Jadi itulah fungsi dari scanner. Jadi itulah input device dan contoh-contoh dari input device. Kemudian apa aja yang terdiri dari hardware lagi? Yaitu ada namanya processing unit. Processing unit ini apa? Ada yang tahu? Oke, jadi processing unit ini adalah bagian komputer yang berfungsi mengolah data. Jadi saat kalian mengolah data, itulah yang namanya processing unit. Di mana diolah? Yaitu di CPU, ya CPU. Jadi CPU ini apa? Control Processing Unit, yaitu apa? Otak dari komputer ya, otak dari komputer yang mengatur dan memproses semua jalannya instruksi. Itulah yang disebut dengan CPU ya. Jadi terdiri dari apa aja CPU ini? Ada yang namanya ALU. Jadi ALU ini apa? Singkatan dari Arithmetic Logic Unit ya. Jadi berfungsi untuk apa? Jadi aritmatika dan logika ini adalah berfungsi untuk apa? Melakukan yang namanya perhitungan. Kemudian apa? Perhitungan matematika dan operasi logika. Kemudian ada yang namanya CU. CU itu adalah control unit, yaitu control unit ini adalah unit kendali ya, unit kendali yang mengatur jalannya instruksi serta mengontrol kerja perangkat lain. Itulah yang disebut dengan control unit. Kemudian ada apa lagi yang ada di processing unit? Ada yang namanya register. Ya, register ini adalah apa? Tempat penyimpanan ya, penyimpanan data sementara di dalam CPU ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi ada processing unit ya. Jadi processing unit ini bisa kalian pahami tadi, kemudian dan contoh-contohnya dari processing unit. Oke, kita lanjut ke memori ya. Memori, apa itu memori? Media penyimpanan. Oke, jadi memori itu adalah media penyimpanan data yang ada di dalam komputer. Contohnya apa? Ada yang namanya RAM. RAM ini singkatan dari Random Access Memory ya. Jadi Random Access Memory ini adalah memori utama untuk menyimpan sementara ya saat komputer digunakan. Jadi RAM ini data akan hilang jika listrik mati ya, itu dianya. Kemudian ada yang disebut dengan ROM. ROM itu apa? Read only memory. Jadi read only memory ini adalah memori hanya baca ya. Biasanya berisi instruksi dasar, contohnya BIOS ya. Kemudian data tetap serta memeski listrik mati. Jadi beda dengan yang namanya RAM tadi ya. Kalau ROM ini saat komputer kalian mati datanya masih ada ya. Kemudian dilanjut dengan yang namanya hard disk. Jadi hard disk ini atau HDD ya, singkatan dari hard disk drive ya. Hard disk drive ini adalah media penyimpanan berkecepatan besar menggunakan piringan magnetik. Itulah yang disebut dengan hard disk. Kemudian selanjutnya apa? Ada SSD. Jadi SSD ini adalah singkatan dari solid state drive ya. Untuk apa dia? Media penyimpanan modern yang lebih cepat dari HDD yang sebelumnya ya. HDD karena menggunakan yang namanya chip flash. Itulah yang disebut dengan HDD ya. Itulah pengertian dari memori dan contoh-contoh dari memori. Oke, selanjutnya kita masuk yang namanya output device ya. Output device ini apa? Output device adalah perangkat keluaran, yaitu perangkat yang digunakan komputer untuk menampilkan hasil pengolahan data. Itulah yang disebut dengan output device. Contohnya apa? Monitor. Kalau kalian lihat di depan itu monitor ya. Monitor itu apa? Untuk apa? Menampilkan yang namanya informasi dalam bentuk visual. Contohnya apa? Teks, gambar, kemudian video. Oke, bisa ya. Kemudian ada yang namanya printer. Printer ini adalah menghasilkan output berupa cetakan yang ada di kertas. Itulah yang disebut dengan printer ya. Kemudian kita lanjut, ada speaker. Ya, speaker ini adalah mengeluarkan
apa? Suara, kemudian audio, itulah yang disebut dengan speaker. Oke, kita lanjut ke perangkat tambahan. Jadi perangkat tambahan di sini adalah perangkat tambahan atau peripheral ya. Perangkat eksternal yang menggunakan yang namanya fungsi komputer. Contohnya kalian menggunakan yang namanya flash disk. Jadi flash disk ini adalah media ya, media penyimpanan portable berbasis memori flash digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dengan mudah. Jadi kalian saat mau memindahkan data atau copy paste menggunakan yang namanya flash disk tadi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Oke, kita lanjut di software. Jadi software ini atau perangkat lunak bisa kalian lihat di sini adalah sistem software. Contohnya apa? OS atau Windows, Linux atau Mac OS. Kemudian ada yang namanya application software, yaitu contohnya apa? Office, browser, kemudian ada namanya aplikasi desain. Oke, selanjutnya yaitu utility software, yaitu antivirus atau backtools. Itulah yang disebut dengan utility software dan software dalam perangkat lunak. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini brainware. Jadi brainware atau pengguna ya, manusia yang mengoperasikan komputer. Contoh kita sendiri ya, yaitu ada programmer, kemudian ada apa? Administrator maupun pengguna biasa. Itu tadi yang saya bilang kita sendiri atau mahasiswa-mahasiswi. Ya itulah yang disebut dengan brainware. Jadi tanpa brainware komputer ya, komputer hanya berupa mesin yang tidak bisa menjalankan fungsi secara optimal. Itulah brainware ya. Jadi tanpa brainware, hardware dan software tidak berguna atau tidak berfungsi sama sekali. Itulah yang disebut dengan brainware atau pengguna. Bisa ya dipahami? Oke, kita next ya. Kemudian ada nggak Bu hubungan antara komponen sistem komputer? Ada nggak hubungannya? Pasti ada ya. Apa hubungannya? Bisa kalian lihat di sini ada diagram alurnya. Di sini ada pertama kalian yang namanya ada input. Kemudian dilanjut dengan yang namanya proses. Kemudian apa? Prosesnya di CPU ya. Kemudian dilanjut dengan yang namanya ada yang namanya luaran, yaitu output. Inilah diagram alur sistem komputer. Kemudian prosesnya bisa disimpan di storage. Storage ya, bisa disimpan di storage. Inilah diagram alur sistem komputer tadi. Di sini bisa kalian lihat storage adalah sebagai penyimpanan, kemudian software untuk mengendalikan proses, kemudian yaitu ada brainware sebagai pengendali utama. Bisa dipahami sampai sini hubungan antara sistem komputer? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh implementasi. Jadi contoh implementasinya di sini laptop kalian sendiri atau komputer kalian, komputer mahasiswa, mahasiswi atau komputer teman-teman sekalian ya. Di sini apa? Ada inputnya, ada prosesnya, ada storage-nya, ada output, kemudian ada software dan ada brainware. Jadi di sini maksudnya apa? Di sini laptop mahasiswa, contoh input. Inputnya apa? Yaitu keyboard. Kalian mau memasukkan data nih, jadi menggunakan yang namanya keyboard. Kemudian dilanjut dengan yang namanya proses. Di sini prosesnya apa di laptop? Yaitu CPU ya. Kemudian ada penyimpanannya, storage-nya di sini SSD 512 GB ya kan. Kemudian outputnya apa? Layar, kemudian speaker. Oke. Kemudian software yang kalian gunakan apa? Ada yang namanya Windows, kemudian bisa Microsoft Office. Itulah software yang digunakan. Contoh ya, bisa digunakan di dalam laptop kalian masing-masing. Kemudian yaitu brainware. Brainware itu pengguna ya. Pengguna itu adalah kalian sendiri ya, teman-teman sekalian lah brainware-nya. Oke, jadi secara singkat itu input tadi apa? Oke, secara singkat input apa? Input apa? Masukan ya, masukannya. Kemudian ada yang namanya
Proses. Apa itu? Pengolahnya ya. Proses itu adalah pengolahnya. Kemudian ada yang namanya apa? Output. Boleh output ya. Jadi sebelum ke output kita ada yang namanya memori, ya kan? Apa ini memori? Media apa? Tempat media penyimpanan ya. Tempat media penyimpanan. Kemudian dilanjut dengan ada apa lagi? Output. Apa itu output, Bang? Apa? Hasil keluaran ya, hasil keluaran. Dilanjut dengan apa? Yang terakhir ada perangkat tambahan ya. Perangkat tambahan. Apa itu perangkat tambahan? Jadi perangkat tambahan ini adalah pendukung atau pelengkap ya sistem ya. Pelengkap atau pendukung dari sistem. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, oke. Jadi kalau sudah paham, berarti kita lanjut ke yang namanya tugas. Jadi tugasnya apa? Saya mau pertemuan minggu depan kalian membuat yang namanya table komponen sistem komputer yang terdiri dari dua perangkat berbeda. Contoh di sini laptop dan smartphone. Ya, meliputi dari apa? Dari yang namanya input, proses, kemudian ada storage ya, kemudian software dan ada brainware. Jadi maksudnya di sini kalian buat laptop inputnya apa, kemudian smartphone inputnya apa, kemudian prosesnya apa, outputnya apa. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya mau kalian mengerjakan tugas berikut. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran diri mata kuliah pengantar teknologi informasi dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Kemendikti, Saintek. Tak lupa juga saya mengucapkan kepada institusi Istiqom Tunas Bangsa, rekan-rekan sejawat dan mahasiswa-mahasiswi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.